Hai semuanya, aku Samit Redison, ini Leoni, ini Leo, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Oke teman-teman semua, jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang mereka. Iya, leopard gecko. Nah, reptil lucu dan menggemaskan dari daerah Afghanistan dan sekitaran Iran ini banyak dijadiin peliharaan oleh orang-orang. Dan banyak banget alasannya. Kalau buat aku personally, alasannya adalah karena mereka itu lucu dan warnanya dan motifnya itu macem-macem banget. Morphnya kalian bisa sebutin deh. Mulai dari sun glow kayak Leoni ini, ada juga bold stripe, ada make snow, ada raptor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Aku juga suka karena mereka itu lucu, terutama ekornya. Ekornya itu mereka gemuk-gemuk dan menggemaskan kayak squishy gitu mungkin ya. Dan mungkin ini juga kenapa orang lain tertarik buat melihara mereka. Tapi apakah leopard gecko ini adalah peliharaan yang cocok buat kalian pelihara? Untuk bantu jawab pertanyaan itu, di sini kita udah breakdown leopard gecko lewat 5 kategori. Yang pertama, karakter. Yang kedua, ukuran. Yang ketiga, perawatan. Yang keempat, ketersediaan. Dan yang kelima, harganya. Kita langsung yuk ke kategori yang pertama, yaitu karakter. Kalau untuk karakter, di sini kita kasih leopard gecko bintang 4. Kebanyakan leopard gecko itu kalem ya, dia hey Leoni mau kemana? Sini Leoni. Oke. Kebanyakan leopard gecko itu kalem ya. Jadi mereka itu nggak begitu masalah buat dihandle. Mereka juga jalannya pelan. Paling mereka tuh bakal tengok-tengok sambil jilat-jilat sedikit buat ngeraba-raba lingkungannya. Tapi ada juga sih leopard gecko kadang yang sedikit sensi. Jadi mereka tuh nggak begitu suka dihandle, dan kalau dihandle-nya sedikit salah mereka bisa gigit gitu. Tapi ini nggak masalah kok. Tapi kalau kalian kiranya mau nyari leopard gecko yang kalem, pastiin tanya ke penjualnya kayak gimana sih karakter leopard gecko yang akan kalian beli itu. Tapi kalau kalian nggak masalah sama leopard gecko yang karakternya beragam, sama yang sedikit sensi tadi, itu pun nggak masalah karena tetap aja overall leopard gecko itu pet yang keren dan lucu dan menggemaskan. Oh iya teman-teman, leopard gecko juga bisa ngeluarin suara. Karena sebetulnya mereka ini kan jenisnya gecko, jadi mereka itu masih saudara jauh sama toke rumahan. Tapi suara mereka nggak seintens dan seberisik toke rumah ya. Kalau toke rumah kalau bersuara bisa sampai berisik banget. Nah mereka ini nggak, mereka bisa bersuara tapi nggak begitu kayak toke rumah, nggak begitu keras. Biasanya sih yang baby yang suka banyak ngeluarin suara, dan biasanya mereka kalau udah dewasa mereka lebih silent sih, lebih nggak suka ngeluarin suara. Bahkan jarang banget sih aku denger Leo atau Leoni ngeluarin suara. Dan perbedaannya lagi sama toke rumah, mereka itu nggak bisa. Leo, sini Leo, biar kelihatan di kamera. Mereka juga perbedaan sama toke rumah itu mereka nggak bisa merayap atau nempel di tembok. Karena kaki mereka itu nggak punya fitur buat nempel di tembok. Fitur. Jadi mereka itu di kakinya cuma ada kuku-kuku kecil yang bantu mereka buat manjat-manjat bebatuan di habitatnya di gurun. Jadi mereka nggak bisa nempel di permukaan yang rata dan halus. Untuk kuku-kukunya tadi, kalian tuh kalau handle tuh kerasa ada kuku-kukunya. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena nggak akan bikin kalian sakit. Atau bahkan kegores pun enggak sih, karena emang kecil banget kukunya. Dan sebetulnya ekor leopard gecko itu adalah cadangan tempat dia menyimpan makanan. Jadi di situ ada lemak gitu. Jadi seperti unta ya, karena mereka juga makhluk gurun. Jadi mereka nggak tahu nih dari mereka makan ke makan selanjutnya itu bisa berapa lama. Jadi mereka punya fitur sekali lagi untuk menyimpan makanannya gitu. Jadi mereka kalau nggak nemu makanan cukup lama,
mereka masih punya cadangan makanan di ekornya itu. Ya Leonie ya, keren banget kan? Dan tapi sayangnya ekornya ini bisa putus. Tapi itu nggak usah jadi kekhawatiran kalau kalian pelihara leopard gecko, karena walaupun ekornya bisa putus, tapi itu jarang banget terjadi. Dan kalau nggak terjadi karena hal-hal ekstrim, misalnya betul-betul kayak kejepit atau kegencet atau hal ekstrim lainnya, mereka itu nggak cenderung gampang melepaskan ekornya sih. Jadi nggak perlu terlalu khawatir juga. Meski gitu, walaupun ekornya putus, ekornya bisa tumbuh lagi sih. Walaupun kalau dari aku personally ya, nggak sebagus kayak awalnya. Oke, sekarang kita ke kategori nomor 2, yaitu ukurannya. Kalau untuk ukuran, di sini kita kasih leopard gecko bintang 4. Iya, karena untuk seekor reptil, ini bisa dibilang leopard gecko itu punya ukuran yang relatif kecil. Tapi karena ukuran yang relatif kecil itu, jadi kalian di rumah nggak perlu nyiapin kandang yang terlalu besar, dan kalian tuh bisa simpan di mana aja. Di ruang tamu bisa, di ruang tengah bisa, di ruang keluarga, atau di kamar kalian pun oke. Jadi nggak perlu tempat atau space yang terlalu banyak juga. Itu sih keuntungannya dari reptil yang kecil. Buat diajak jalan-jalan pun nggak ribet, karena mereka itu kecil, jadi bisa kalian masukin ke tempat yang kecil, bawa deh pergi, oke. Tapi kalau jalan-jalannya dekat-dekat aja, kalian bisa simpan aja mereka di pundak kayak gini dan mereka pun akan oke. Seru kan? Nah, paling downside-nya untuk ukuran ini, karena mereka ukurannya kecil, jadi kita harus hati-hati saat nge-handle. Hati-hati jangan sampai kepencet, terlalu keras, karena mereka akan sakit. Atau karena ukurannya kecil, kita juga harus lebih hati-hati barangkali mereka kegencet, kejepit, atau lain-lain. Kayak gitu aja sih downside-nya. Oke, sekarang kita ke kategori nomor 3, yaitu perawatan. Untuk perawatan, di sini kita kasih bintang 5, nilai sempurna. Karena leopard gecko itu perawatannya gampang banget. Mungkin salah satu reptil yang perawatannya paling gampang. Itu simple banget juga. Ini jadi benar-benar faktor plus dari memelihara leopard gecko. Oke, kayak aku bilang tadi, mereka itu karena kecil, jadi ukuran kandangnya atau enclosure-nya juga nggak perlu terlalu besar. Kalau saran dari aku sih, GXL juga cukup, mereka udah nyaman banget di situ. Tapi kalau kalian mau upgrade jadi GXLL yang lebih panjang, itu pun nggak apa-apa. Karena lizard pada umumnya itu seneng jalan-jalan di enclosure-nya atau di kandangnya, termasuk mereka ini. Mereka seneng banget jalan-jalan di kandangnya, nge-explore, kalau ada hiasan di kandangnya kayak batuan gitu, mereka suka naik, kayak gitu. Mereka tuh suka banget. Jadi kalau kalian mau upgrade jadi lebih panjang pun, itu oke banget buat mereka. Mereka bakal lebih senang. Mereka pun nggak perlu lampu yang intens kayak bearded dragon, jadi simple banget. Nah, kenapa kata aku mereka nggak butuh lampu yang intens kayak bearded dragon? Karena suhu atau temperatur yang mereka perluin itu sekitar 21 sampai 26 derajat Celciusan. Karena suhu ruangan juga rata-rata segitu, jadi mereka sebetulnya nggak perlu lampu. Nah, untuk makannya sendiri, mereka itu bisa kalian kasih jangkrik. Murah banget kan? Nah, jangkriknya ini bisa kalian kasih makan ke mereka itu setiap beberapa hari sekali. Dan sebelum dikasih makan ke mereka, aku saranin banget jangkriknya itu di dusting sama bubuk kalsium dulu. Bubuk kalsiumnya bisa dari Exotera, itu ada D3 kalsium Exotera, atau merek lain pun boleh. Jadi sebelum kalian kasih jangkriknya ke mereka, kalian bisa dusting. Dusting itu kayak dikasih bumbu gitu. Kayak kalian kalau masak kentang goreng bumbu keju, dibumbuin gitu ya jangkriknya, terus kalian kocok-kocok gitu. Udah terpenuhi sama bumbu atau terpenuhi sama bubuk kalsiumnya, baru deh kalian kasih jangkriknya ke mereka. Mereka suka banget. Mereka itu insektivora, jadi selain jangkrik, mereka juga bisa makan serangga-serangga yang lain, kayak kecoa dubia, atau phoenix worm, atau ulet Hongkong, ulet Jerman pun mereka bisa. Tapi sedikit note, buat kasih makan, kalian perhatiin ya, makanannya kalau bisa jangan lebih besar dari jarak mata mereka. Karena kalau mereka dikasih makan lebih besar dari jarak mata mereka itu, kemungkinan mereka itu bisa impaksi. Impaksi itu adalah masalah pencernaan di mana mereka susah untuk buang air. Jadi pupnya itu bisa keras gitu. Jadi kalau bisa makanannya dihindari yang lebih besar dari jarak kedua matanya. Karena kasihan banget kalau udah leopard gecko itu kena impaksi. Kerasa banget sakitnya.
Nah, uniknya mereka bisa makan kulit shadingnya sendiri. Jadi kayak reptil-reptil pada umumnya, mereka juga shading atau ganti kulit. Nah, tapi jangan heran kalau kalian suatu malam ngelihat mereka udah bener-bener warnanya kusam, karena ini salah satu ciri saat reptil ganti kulit. Mereka kusam kulitnya, dan besok paginya tiba-tiba udah cerah lagi dan nggak ada kulit shadingnya. Karena mereka itu bisa makan kulit shadingnya sendiri. Jadi mereka itu kalau udah shading, mereka langsung makan kulitnya karena di situ juga terkandung vitamin-vitamin yang mereka butuhkan. Jadi kesannya leopard gecko ini kandangnya selalu bersih gitu. Bahkan kulit bekas shading pun nggak ada. Dan mereka itu sangat suka ketika mereka udah pup, kita langsung bersihin. Mereka itu suka kasih bintang 5 buat kita. Oke, sekarang kita ke nomor 4, yaitu ketersediaan. Untuk ketersediaan, di sini kita kasih bintang 5. Nilai sempurna lagi, karena leopard gecko itu gampang banget buat dicari. Betul, karena leopard gecko itu banyak banget yang jualnya. Jadi kalian kalau online pun cari leopard gecko itu pasti kalian nemu. Dan nggak susah. Dan aku yakin kalau kalian mau nyari yang tempat yang jual offline atau yang penjualnya terjangkau sama kalian pun, kemungkinan besar ada. Jadi kalian bisa lihat langsung hewannya sebelum kalian beli. Nah, sekarang kita langsung ke kategori yang terakhir, nomor 5, yaitu harga. Untuk harga, di sini kita kasih leopard gecko bintang 4. Untuk harga, sebetulnya buat leopard gecko ini relatif murah ya. Sekitar 200 ribuan itu kalian udah bisa dapetin seekor leopard gecko. Tapi tentu aja ini harganya tergantung morph dan ukurannya kembali lagi. Jadi kalau kalian pengen morphnya yang tertentu, itu harganya bisa lebih mahal atau kalian harus ngerogoh kocek lebih dalam lagi. Tapi untuk secara umum, kalian udah bisa dapetin leopard gecko dengan harga 200 ribu aja. Aku yakin kalian udah dapet leopard gecko yang cukup bagus buat kalian. Nah, jadi untuk overall skornya leopard gecko ini adalah 4,4 bintang dari 5. Ya, ini skornya cukup tinggi buat mereka karena memang personally aku sangat rekomendasiin leopard gecko buat binatang peliharaan. Terutama buat kalian yang baru mau pelihara reptil, leopard gecko cocok banget. Oke, sampai di sini episode leopard gecko kita kali ini. Ayo dukung channel ini dengan like dan subscribe, dan juga supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Kalian juga boleh tinggalin opini dan pendapat kalian tentang leopard gecko, dan kalian juga boleh request reptil apa sih yang selanjutnya harus aku review. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.